pagi Pak Oke Safitra. Selamat pagi. Kemarin kan kita sudah membuat kesepakatan nih Pak Oke bahwa hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi sebagai salah satu tahapan dari supervisi akademik. Bagaimana kabar Pak Oke hari ini? Baik sekali dan bersemangat. Ya, semoga sehat selalu ya Pak. Amin. Sehat selalu juga. Tujuan kita bincang-bincang pada pagi ini adalah, nah ini namanya tahap praobservasi Pak nih. Nah, sebelum melangkah pada tahap observasi dari supervisi akademik, kan nanti ada kegiatan observasi kelas. Nah, tujuannya adalah menyamakan persepsi dan mengecek progres persiapan dari Pak Oke nantinya dalam pembelajaran di kelas. Nah, seperti penyampaian saya mengenai penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi proses, sosial dan emosional, kemudian budaya positif, kan kita pernah sudah bahas sama-sama nih. Nah, bagaimana persiapan Pak Oke menghadapi kegiatan supervisi akademik ini? Seperti bincang-bincang diskusi sebelumnya, saya memperoleh pemahaman awal mengenai penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi, sosial dan emosional, serta budaya positif. Nah, kemudian saya sudah menyiapkan rancangan rencana pembelajaran yang mengintegrasikan hal tersebut. Baik, berarti Pak Oke sudah menyiapkan rencana pembelajaran dan dokumen pendukung lainnya Pak? Sudah. Ya, saya izin untuk ngecek dokumennya Pak ya. Silakan dan mohon koreksi apabila ada kekeliruan demi penyempurnaan. Ini untuk modul Pak ya. Tapi mata pelajarannya PPKN materi pokoknya adalah mengenai NKRI Pak ya. Kemudian submaterinya mengenai paham kebangsaan, nasionalisme dan menjaga NKRI Pak. Kemudian berarti model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning, PBL. Kemudian saya lihat Bapak menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan model PBL ya. Ya, kebutuhan pembelajaran, pertanyaan pengantar sudah. Kemudian fase-fasenya sudah sesuai dengan sintak. Sudah juga integrasi KSE Pak ya. Dan ada tes Kahoot, penilaiannya sikap, pengetahuan, keterampilan dan tugas proyek ya. Rubrik penilaian sudah lengkap ya. Ini materi, nah lembar kerja murid sudah ya, sudah saya cek Pak ya, berarti sudah lengkap. Oke, Sadi. Nah, sudah cek Pak ya, tadi dokumen yang Bapak buat itu sudah lengkap. Nah, tentu saja Pak Oke nih, saya ingin mengetahui lebih dalam lagi terkait beberapa hal nih. Nah, tujuan pembelajaran ingin dicapai nanti pada saat observasi kelas itu apa Pak? Melalui pembelajaran berdiferensiasi, model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, murid dapat menjelaskan dengan benar paham kebangsaan, nasionalisme dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, berarti tadi saya tangkap modelnya menggunakan problem based learning. Kemudian dengan integrasi KSE juga, diferensiasi juga. Nah, dari tujuan pembelajaran yang telah Pak sampaikan tadi itu, kompetensi yang mana Bapak ingin kembangkan dari pembelajaran nanti? Kompetensi yang ingin dikembangkan adalah bagian pembelajaran berdiferensiasinya. Nah, tadi pembelajaran diferensiasi yang ingin dikembangkan kompetensinya, berarti area pengembangan yang hendak dicapai secara spesifik dari pembelajaran yang berdiferensiasi yang akan Pak Oke laksanakan itu bagaimana? Area pengembangan yang hendak dicapai secara spesifik adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi proses. Kemudian bagaimana saya dapat memberikan layanan bantuan pada murid dan mana murid yang memerlukan pertanyaan pemandu yang selanjutnya mereka dapat belajar secara mandiri. Kemudian murid dapat bekerja membangun pemahaman yang sama tetapi dilakukan dengan dukungan, tantangan dan kompleksitas yang berbeda. Saya sudah tangkap tadi mengenai area pengembangan secara spesifik yang ingin dikembangkan adalah strategi pembelajaran diferensiasi proses. Nah, di mana pada bagian itu saya tadi dapat cermati bahwa yang ingin dikembangkan adalah bagaimana memberikan bantuan atau layanan kepada murid yang siswa yang mana yang
atau murid yang kurang itu Iya. diberikan layanan atau bantuan yang lebih daripada yang, ya, yang lain. sudah mampu. Ya, kemudian yang sudah mampu mungkin akan diarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan pemandu Iya. agar lebih mandiri lagi, Iya. Pak. Iya. Seperti itu mungkin, Pak. Iya, tepat. Ya, baik, luar biasa, Pak. Oke, untuk area pengembangan yang hendak dicapai secara spesifik sudah saya pahami maksudnya. Iya. Oke, untuk berikutnya saya ingin tahu Pak Oke mengenai pembelajaran sebelumnya dan kompetensi awal yang sudah Pak Oke miliki. Iya. Nah, kira-kira dari level 1 sampai 10 saat ini sudah berada pada level berapa? Kira-kira menurut pengalaman saya pribadi ya, dari level 1 sampai 10 saya berada di kira-kira ya di level 5. Oke. Nah, berarti tadi saya dengar level 5, Pak ya. Iya. Nah, kira-kira Pak Oke nantinya dalam mengembangkan area kompetensi ini harapannya dapat mencapai level berapa dari 1 sampai 10? Harapannya mungkin nanti target saya adalah mencapai level 9. Level 9. Oke, Iya. luar biasa, Pak. Dari Iya. 5 menjadi 9 Ya, ya. naik lagi 4 Iya. poin atau 4 peringkat. Tentunya dalam mencapai level 9 ini Pak Oke sedang menyiapkan strategi apa Iya. sih yang untuk agar dari level 5 kemudian tercapai level 9 itu strategi yang bagaimana Pak Oke persiapkan? Pertama, strategi yang saya lakukan adalah melakukan pemetaan profil belajar siswa. Kemudian dari sana yang kedua adalah mengintegrasikan strategi pembelajaran berdiferensiasi proses pada model PBL atau Program Based Learning ini. Kemudian selanjutnya adalah menyiapkan instrumen sesuai profil belajar berdasarkan kemampuan awal murid. Kemudian melakukan pendampingan lebih dominan kepada kelompok murid yang membutuhkan bantuan atau perhatian lebih banyak seperti itu. Iya. Berarti saya tangkap tadi strategi-strategi yang Pak Oke sudah akan persiapkan adalah yang pertama profil belajar siswa ya. Ya. Kemudian bagaimana mengintegrasikan pembelajaran diferensiasi proses itu dengan PBL juga. Ya. Kemudian menyiapkan instrumen-instrumen yang Iya. diperlukan. Iya. Kemudian yang keempat adalah memberikan pendampingan lebih dominan pada kelompok murid yang lebih membutuhkan bantuan atau perhatian gitu. Iya. Seperti itu. Baik, nanti saya akan amati lagi kegiatan observasi kelas dan hal-hal yang telah Bapak sampaikan tadi. Iya. Semoga dapat tercapai dan sesuai harapan atau sesuai target, Pak. Iya. Nah, berdasarkan perencanaan pembelajaran yang telah Pak Oke rancang ini, kira-kira akan dilaksanakan kapan ya, Pak? Dilaksanakan Senin ya, tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 9 pagi ya, WITA ya, waktu Indonesia Tengah. Berarti kita janjian lagi nanti pada observasi kelas pelaksananya adalah 29 Mei Ya, 2023 pukul 9 pagi. Ya. Oke, terima kasih Pak Oke. Ya. Nah, berdasarkan janjian tadi kita, kebetulan saya kan tidak ada mengajar pada saat itu nih. Ya. Tentunya saya bisa nanti mendampingi, kemudian mengamati serta mencatat hal-hal selama Pak Oke melaksanakan pembelajaran pada sesi kegiatan observasi kelas. Nah, tetap semangat Pak Oke, saya sebagai rekan sangat siap untuk membantu. Terima kasih atas bantuan dan atensinya serta masukan-masukannya nanti. Bagaimana Pak Oke, siap? Siap. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Pada hari ini mungkin kalian gini ya, heran tiba-tiba Bapak didampingi oleh Pak Gusti Gending dalam pembelajaran hari ini. Pada kesempatan hari ini Bapak akan disupervisi oleh Pak Gusti Gending tentunya pada materi yang akan kita bahas. Seperti biasa sebelum lanjut kita salam dan doa dulu ya. Silakan. Berdiri. Kurang mengajar. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan dulu ya. Berapa orang? Siapa? Tangan di atas meja boleh buka, boleh lurus. Matanya dipejamkan, nanti Bapak akan pandu ya. Silakan pejamkan mata dulu. Nanti Bapak akan bacakan. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja ya. Kemudian amati
napas masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan ya, tarik nafas, kemudian ketika mengeluarkan rasakan. Kemudian rasakan perut, ya, perut kalian itu naik dan turun ketika bernapas. Mari bernapas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernapas. Bernapas dalam hitungan, ya, 4 hitungan. Ya, ketika menarik hitung 4 kali, ya, atau menghirup. Kemudian ketika menghembuskan atau mengeluarkan hitung 4 kali. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dahi. Kemudian kedua bahu dengan atas dan jari jemari kalian. Amati napas yang lebih tenang dan pelan. Sekarang bayangkan diri kita berada pada kehidupan masa penjajahan. Coba bayangkan kita pernah dijajah berbagai bangsa, ya. Bangsa Belanda, bangsa Jepang, ya, bangsa Inggris, dan sebagainya. Pada masa itu penderitaanlah yang dirasakan bangsa Indonesia. Rasakan anak-anak, penderitaan para pendahulu kita, para pahlawan kita. Saat ini kita dapat menghirup udara kebebasan. Meskipun hanya mendengar cerita pada masa penjajahan, tentu kita dapat mengetahui bahwa kemerdekaan ini tidak kita dapatkan dengan mudah. Lalu apakah tugas kita dalam menghadapi masa kemerdekaan ini? Sebagai pelajar yang akan menjadi pemimpin bangsa, tentu mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Kalian harus melakukan kegiatan-kegiatan positif dan menjadi pelajar berprestasi untuk memajukan bangsa dan negara. Kalian harus membuktikan bahwa kalian cinta Indonesia. Kalian berbakti kepada bangsa dan negara. Perasaan cinta bangsa dan negara ini sehingga menimbulkan kesetiaan di jiwa dan raga kalian. Banyak cara untuk menunjukkan kecintaan dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Salah satunya dengan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Menjaga bangsa dan negara ini dari segala ancaman, baik dari dalam maupun dari luar, karena keutuhan NKRI adalah harga mati. Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali napas yang lebih panjang dan perlahan. Kemudian silakan buka mata dan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Silakan buka matanya, ya. Rasakan tubuh kalian rileks, pikiran kalian fokus dan konsentrasi. Nah, ya, silakan dibuka semua. Ya, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Di depan sudah ada slide anak-anak, ya. Judulnya yaitu Paham Kebangsaan, Nasionalisme, dan Menjaga NKRI, ya. Nah, sebelum lanjut kita buat kesepakatan kelas dulu. Gawai atau smartphone dengan bijak. Sudah di-silent anak-anak handphonenya? Kita taruh silent, ya. Kemudian berbicara saat sudah dipersilakan. Kemudian yang ketiga menjaga kebersihan kelas tadi juga, ya. Kita lihat kelasnya juga sudah rapi dan bersih. Kemudian ketika permisi, misalnya mau keluar atau ke toilet, nah silakan permisi buat obat, ya. Kemudian yang terakhir
disiplin dalam mengerjakan tugas. Ya, Bapak harap tidak 50 Bapak saja, tapi di semua Bapak. Oke. Baik, kita lanjut. Nah, di sini tujuan pembelajarannya anak-anak ya. Melalui pembelajaran berdiferensiasi sosial dan emosional, tadi kan ada KSE ya, tadi itu termasuk di sana. Dengan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning atau PBL, murid dapat menjelaskan dengan benar paham kebangsaan, nasionalisme, dan menjaga NKRI. Jelas ya, sudah dipahami tujuan pembelajarannya? Bisa diterima? Bisa. Baik, kita lanjut. Nah, kemudian yang kedua adalah pemahaman konseptual. Nah, di sini ada dua. Yang pertama ini pemahaman wawasan kebangsaan. Penting ditanamkan sejak dini mengingat banyaknya jumlah penduduk yang berbeda agama. Ada berapa agama anak-anak di Indonesia? 6 ya, yang diakui sekarang baru 6. Kemudian besarnya wilayah negara Indonesia saat ini serta beraneka ragam suku bangsa, budaya, serta bahasa ya yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, kuatnya pemahaman wawasan kebangsaan pada generasi milenial. Ya, kalian mungkin sekarang disebut dengan generasi strawberry. Ada yang tahu nggak generasi strawberry itu apa? Silakan katakan, ada yang tahu? Di luar tampak mengkilat, ya, cantik, bagus, tapi di dalamnya rapuh. Itulah generasi kalian. Ya, karena mungkin zamannya bapak, zamannya kalian itu berbeda ya tantangannya. Kemudian lanjut, ya, maka akan lebih kuat untuk mempertahankan keutuhan bangsa dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman dan perpecahan dari manapun. Baik, kita lanjut. Sana, dah, paham? Ya. Kita lanjut. Ya, ada aspek penilaian ya dalam pembelajaran. Nah, Bapak di sini dalam pembelajaran menerapkan 3 aspek. Yang pertama, sikap. Ya, selama pembelajaran berlangsung, kehadiran, kemudian tingkah laku di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian yang kedua pengetahuan ya melalui tes, kuis. Nah, nanti ada tes formatif, kuis Kahoot ya. Nah, kemudian yang ketiga keterampilan, nanti itu berupa diskusi kelompok dan presentasi, itu mengutamakan kerjasama tim. Oke. Kalau dari 3 hal tersebut ada yang ingin ditanyakan atau belum dipahami nggak? Ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ada anak-anak? Nah, mungkin kalau tidak ada bapak yang bertanya. Kenapa sikap paling pertama anak-anak? Kenapa? Kenapa poin sikap itu paling pertama ditempatkan? Ada yang tahu? Ya, Naya. Karena sikap itu merupakan kunci dari suatu organisasi. Ya, ada yang lain? Itu salah satunya. Ada yang lain? Ya. Kenapa sikap anak-anak ini sama seperti ini ya, abjad. Kenapa huruf A itu lebih dulu daripada huruf I? A itu adalah attitude atau sikap. I itu adalah intelijen atau kepintaran. Seberapa pintar pun kalian, kalau sikap kalian tidak bagus, itu tidak akan mendukung, sama aja nol. Yang pertama, mengapa kita wajib menjaga keutuhan NKRI? Siapa kira-kira yang bisa menjelaskan pertanyaan pemantik pertama ini? Mengapa kita wajib menjaga keutuhan NKRI? Ya, Dayu. Ya, boleh berdiri. Ya, boleh. Sebelum saya memberikan pendapat, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dayu Fili Bidade dan saya ingin menjawab pertanyaan dari Pak Uge. Jadi, mengapa sih kita harus dan wajib menjaga keutuhan NKRI? Karena dengan kita menjaga keutuhan NKRI itu, kita tuh menghargai jasa-jasa para pahlawan. Dan lagi, bangsa Indonesia pun udah tahu siasat yang bisa membantu kita untuk melawan penjajah, karena Indonesia itu sudah menjadi satu kesatuan yang utuh. Ya. Ya. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Dayu ya. Ada yang ingin menambahkan atau ada punya pendapat lain? Silakan. Lain lagi tadi. Tadi ya, silakan. Nama saya Karen Chani. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Oke. Mengapa sih kita wajib menjaga keutuhan NKRI? Karena kita sebagai warga negara Indonesia
kita sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia agar tetap berdaulat negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, ulang lagi ya, itu ya. Itu tadi yang saya dari Bayu dan Andi sudah benar mengapa kita wajib menjaga keutuhan NKRI. Bapak tanya sekarang, kalau kita misalnya masih dijajah bisa nggak belajar seperti ini? Mungkin kalian baca-baca buku sejarah. Kalau udah namanya dijajah berarti kebebasan kita terbatas anak-anak ya. Mau sekolah seperti dulu mungkin di pelajaran sejarah dibatasi mungkin untuk golongan-golongan tertentu atau kaum priayi ya. Kalau kita selain rakyat jelata itu dibatasi meskipun diberikan sangat-sangat terbatas. Jadi tujuan kita wajib menjaga keutuhan NKRI agar tidak terpecah belah sehingga pembangunan ke depan di segala bidang baik kesehatan, pendidikan, keamanan dan sebagainya itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, upaya apa yang akan Anda lakukan untuk menunjukkan kecintaan dan kesetiaan terhadap NKRI? Nah, ini upayanya. Nah, tadi kan mengapa kita wajib? Dan yang kedua, upaya apa yang akan kita lakukan? Nah, kalau kalian sebagai pelajar atau sebagai warga negara, ya silakan tadi nanya, katakan sekarang begini. Dijawab, sudah perkenalkan oleh saya Sarana Warga Negara akan menjawab pertanyaan upaya yang dapat dilakukan untuk menunjukkan kecintaan dan kesetiaan terhadap NKRI. Salah satunya adalah dengan belajar lebih mendalam tentang apa itu rasa nasionalisme dan menunjukkan sikap tersebut di dalam diri kita dan juga menunjukkan sikap bela negara patriotisme di dalam diri. Ya, pertanyaan untuk nanya ya. Karena ya, artinya selain menumbuhkan sikap tersebut dalam diri, ketika udah tumbuh, tentunya sikap tersebut bisa dipraktekkan atau ditularkan kepada orang lain. Nah, di sini ada agenda pembelajaran anak-anak. Nah, yang pertama itu pembagian kelompok. Kemarin kan Bapak sudah bagi ya. Ada berapa? Ada 8 ya. 8 kelompok. Di sini jumlahnya 40 berarti masing-masing kelompok anggotanya 5 oh. Nah, kemudian kita lanjutkan nanti diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok nanti Bapak akan bagikan materinya. Kemudian yang ketiga adalah presentasi. Kemudian nanti dalam presentasi tersebut ada tanggapan dan tanya jawab antar ke kelompok. Tempel di depan kertas ya. Kemudian yang terakhir ada kuis. Kemudian ada refleksi. Setelah itu ada penugasan proyek terakhir penutup. Jadi tadi kita awali dengan doa bersama, dengan pengajian nikmat, nanti di akhir kita tutup dengan para mesa. Baik, untuk mempersingkat waktu anak-anak, kita lanjut ke diskusi kelompok. Nanti pada bagian nama-nama kelompoknya diisi anak-anak ya. Diisi, kemudian dilengkapi dijawab. Agenda pembelajaran hari ini kita nanti ada diskusi kelompok ya, di kelompok yang sudah selesai jawab mempresentasikan ke depan. Nanti yang nggak tampil silakan memberikan pertanyaan atau pendapat. Isi nama kelompok dulu ya. Ya, boleh tanda. Kalau memang sudah ada salinannya, nanti salinan itu karena kan PBN kita itu kan semua dari kerja.
Ini ada penjaga ada lagi? Ya. Kan dia gini apa yang buka ini? Ya udah membaca kesimpulan apa ya dari ancaman itu lalu kita bisa mencari istilahnya penangkalnya, salah satunya masalah kesatuan, memperkuat TNI dan Polri kita, kemudian kan beda-beda karena beda kita pasti menggunakan militer, yang militer, espionase, kaitannya dengan kalau di sini ada kendala? Belum. Di sini ada kendala atau ragu terhadap belum. Pokoknya lagi gimana? Ada ini ragu ada. Sini aman. Ada ini ragu atau belum?
Baik anak-anak, waktu diskusinya atau diskusi kelompok kalian tinggal 5 menit lagi. Ya. Udah ada selesai? Udah ya. Baik, sebelum lanjut, di sini dalam diskusi kelompok itu membahas ya tentang kerja yang sudah Bapak bagikan. Tadi kan udah 20 menit Bapak berikan waktu. Kemudian presentasi ini aturannya anak-anak ya. Bahwa yang pertama kita sukarela. Kemudian yang kedua wajib mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kemudian kelompok lainnya mendengarkan dengan sesama. Nah, boleh buat diskusi dalam selain yang di depan. Kalian fokus ke depan temannya presentasi. Kemudian saat sesi presentasi, kelompok yang memperoleh bagian presentasi semuanya berada di depan kelas ya. Mungkin nanti yang presentasi ada hadir kan 2 orang, mungkin 3 orang tampil. Nah, karena anggota maksimal sini kan bagi 8 jadinya 5 orang depannya. Dengan memberikan apresiasi atau terima kasih. Biasakan berdiri, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Purna. Absen sekian misalnya seperti ini kan nanti dapat nilai ya anak ya. Ingin menanggapi atau ingin memberikan sesuatu dari hal menarik yang disampaikan kelompok di depan gitu. Kemudian yang kedua menyampaikan hal menarik. Nah tadi Bapak sudah singgung ya. Setelah kalian mendengarkan atau menyimak presentasi kelompok yang tampil, tentu ada hal-hal bisa yang belum dimengerti atau hal-hal yang kalian sudah pahami tapi ingin kalian tanyakan kepada kelompok yang di depan, tujuannya untuk menguji penguasaan materi dari kelompok yang tampil. Kemudian apabila ada pertanyaan sampaikan dengan jelas, pelan dan sopan ya. Kemudian selanjutnya mulai berbicara setelah mengangkat tangan dan diizinkan. Nanti Bapak yang akan menunjuk. Oh misalnya siapa? Anom, silakan. Atau siapa misalnya Naya atau Regita atau siapa mungkin nanti angkat tangan ya. Kemudian selanjutnya selama sesi ini diharapkan tetap menjaga kekondusivan ke kelas. Sekali lagi tidak boleh membuat diskusi pribadi di belakang, perhatikan ke depan. Jelas ya, bisa disepakati? Nah, nanti di akhir penyampaian kesimpulan pembelajaran, nanti dipersilakan siapa saja untuk menyampaikan kesimpulan. Jadi konsentrasi kalian terhadap kelompok yang tampil. Kalau kalian menangkap menyimak dengan baik, tentunya kalian bisa menyampaikan istilahnya kesimpulan terhadap pembelajaran kita hari ini. Jelas ya? Topiknya bebas. Naya, ya, kelompoknya Naya silakan. Topik berapa? Topik 1 ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk kelompok saya bisa maju menjelaskan materi yang kami dapatkan. Jadi sebelum itu ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka kali ini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kirana Naya Kapiari Negara, absen 22. Perkenalkan, nama saya Nikada Rani Ningsih, absen 24. Perkenalkan, nama saya Igede Ari Juni Abdel, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Iwan Wisnu, absen 18. Jadi pada kesempatan kali ini kami mendapat topik, yaitu topik pertama aktivitas 1. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan membacakan artikel yang ada pada buku LKS, yaitu halaman 8. Berdasarkan isi artikel di atas, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, siapa sajakah yang perlu mendapatkan wawasan kebangsaan? Berdasarkan isi artikel, yang perlu mendapat pengetahuan tentang wawasan kebangsaan adalah para pelajar. Yang kedua, mengapa para pelajar tersebut mendapatkan wawasan kebangsaan? Para pelajar perlu mendapatkan wawasan kebangsaan agar dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme, serta menjaga dari pemahaman global. Yang ketiga, faktor apa sajakah yang dapat menentukan kecintaan masalah teknologi informasi yang sangat besar? Yang keempat, apakah upaya yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan rasa nasionalisme Anda? Upaya meningkatkan rasa nasionalisme adalah dengan menjaga persatuan, kesatuan, dan keamanan sebagai bagian dari menumbuhkan rasa nasionalisme. Jadi kesimpulan yang bisa kami dapatkan berdasarkan setelah menjawab artikel tersebut itu diantaranya ada kesimpulannya. Pengetahuan tentang wawasan kebangsaan ternyata sangat penting untuk dikembangkan bagi pelajar karena dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme dalam diri mereka. Selain itu,
Pengetahuan tentang wawasan kebangsaan yang menggandeng kaum pelajar berdasarkan artikel yang kami dapatkan, di sana dijelaskan bahwa diharapkan pelajar yang mendapat pengetahuan agar bisa menjadi sukarelawan yang bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk memberi pemahaman terkait wawasan kebangsaan kepada sesama pelajar. Wawasan kebangsaan sangat perlu diberikan sejak dini karena adanya globalisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dapat mempengaruhi ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya suatu bangsa. Jadi cukup sekian pemaparan materi yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang kurang jelas atau tidak mengerti bisa ditanyakan waktu bulan depan. Nah itu tadi anak-anak ya presentasi dari kelompok Naya. Kita berikan aplaus dulu ya anak-anak. Bapak ucapkan terima kasih karena di kelas ini tidak usah sampai diundi, artinya sudah mau secara sukarela, artinya persiapan kelompoknya sudah matang seperti itu. Nah sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab atau memberikan tanggapan terhadap penampilan dari kelompoknya Naya. Nah untuk waktu dan kesempatan Bapak persilakan kepada siswa yang ingin memberikan tanggapan, reaksi atau pertanyaan kepada kelompoknya Naya. Ya silakan Dayu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya sehingga saya bisa untuk mungkin memberikan pendapat dan mungkin memberikan pertanyaan. Dan sebelum itu saya sangat mengapresiasi presentasi dari kelompoknya Naya karena di sana saya tertarik dalam membahas wawasan tentang wawasan berbangsa. Oke, jadi yang bikin saya menarik itu di wawasan kebangsaan di sana dinotis bahwa wawasan kebangsaan itu berhubungan dengan ekonomi, ideologi, dan lain sebagainya. Kira-kira apakah kalian bisa menunjukkan di mana hubungan antara wawasan kebangsaan dan ideologi, ekonomi, dan politik? Itu aja. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan untuk Dayu ya. Terima kasih banyak atas pertanyaan yang diberikan oleh Dayu tadi. Jadi pertanyaannya itu kan apa hubungan wawasan kebangsaan dengan ideologi, politik, budaya, dan ekonomi. Jadi wawasan kebangsaan sendiri itu adalah wawasan kebangsaan itu merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungan, dan tanah airnya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan. Jadi dalam kaitannya dengan ideologi, politik, ekonomi, dan budaya, wawasan kebangsaan dan mereka itu memiliki hubungan yang sangat erat karena mereka merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Bisa dimengerti? Bisa. Ya itu ya sudah bisa diterima oleh Dayu. Jadi tanggapan atau reaksi dari kelompok yang tampil sudah bagus. Terima kasih sebelumnya atas perhatian yang telah diberikan saya. Jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang keluar dari kami tidak mengenakan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup dengan terima kasih. Ya, tampil sekarang aktivitas 2. Bunga ya, silakan ke depan. Halo semuanya. Halo. Di sini kami akan mempresentasikan tugas artikel yang kami dapatkan yaitu aktivitas 2. Sebelum kami mempresentasikan aktivitas 2 yang telah kami buat, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya, perkenalkan nama saya Dewi Hubungan Sati, nomor absen 37. Perkenalkan, nama saya Putu Rangga Dewi Tabang, nomor absen 13. Perkenalkan nama saya Dodi Febrianti, nomor absen 35. Perkenalkan, nama saya Krisna Kumar, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Hendra Pratnya, nomor absen 39. Nah, itu dia anggota kelompok kami. Yang ke A, mengapa pelajar harus menunjukkan sikap nasionalisme? Nah, karena nasionalisme sangat penting terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Nasionalisme merupakan wujud kecintaan dan kehormatan terhadap bangsa sendiri. Dengan hal itu, pemuda dapat melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsanya. Kemudian ada apakah dampak
pelajar menunjukkan semangat nasionalisme. Nah, dampak yang terjadi jika pelajar menunjukkan semangat nasionalisme adalah adanya rasa memiliki dengan kata lain seseorang atau satu pihak merasa sebagai sebuah bagian dari suatu bangsa atau negara. Rasa memiliki ini mampu memperkokoh kesatuan di dalam bangsa dan negara. Selain itu, nasionalisme juga berdampak besar terhadap perkembangan kesenian, olahraga, literatur, bahasa, dan aspek-aspek lainnya. Kemudian yang ketiga itu apakah akibat jika pelajar tidak berperilaku yang mencerminkan semangat nasionalisme? Nah, akibat jika pelajar tidak berperilaku yang mencerminkan semangat nasionalisme itu maka budaya asing akan merajalela rusaknya normal anak bangsa dan bisa memungkinkan negara dijajah kembali oleh bangsa. Untuk yang ketiga ini akan dibacakan oleh Mas. Itu yang kedua ada bagaimana peran guru dalam menanamkan semangat nasionalisme kepada pelajar. Peranan guru dalam menanamkan semangat nasionalisme kepada pelajar yaitu mengajarkan peserta didik untuk selalu menumbuhkan sikap bangga dan cinta tanah air. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membiasakan peserta didik untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian menerapkan nilai-nilai Pancasila dan nilai hukum keagamaan pada sistem pembelajaran. Dasar utama yang menjadi nilai sila pertama yaitu menjadi pribadi yang berakhlak dan mulia. Semangat nasionalisme kepada pelajar. Nasionalisme mengajarkan pada diri kita bahwa kita harus merasa memiliki bangsa ini. Bangsa demi kelangsungan hidup generasi pemuda penerus bangsa. Nasionalisme mengajarkan kita untuk saling menghormati dan kelompok ini. Selanjutnya kami akan membuka sesi kedua untuk waktu dan partisipasinya. Selanjutnya yaitu sesi tanggapan atau tanya jawab. Silakan siapa yang ini? Vikram dulu. Perkenalkan, nama saya Igede Vikram Aditya Warna, absen 6. Terima kasih kepada Pak Ogo telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Sebelumnya saya sangat mengapresiasi kelompok 4 ya, kelompok 4 presentasinya sudah bagus. Tadi di sana saya menemukan hal menarik yaitu sikap penanaman nasionalisme. Nah, pertanyaan saya adalah apakah penanaman sikap nasionalisme ini penting terutama bagi anak-anak yang usianya dini? Terima kasih atas pertanyaan Akhil. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Akhil. Nah, sikap yang harus dilalui oleh peserta didik atau anak-anak yaitu mengajarkan anak-anak untuk saling menghormati satu sama lain, entah itu berbeda agama, suku, ras, keyakinan maupun pendapat. Hal itu sangat penting untuk mengajarkan peserta didik untuk menumbuhkan sikap nasionalisme. Kira-kira yang bertanya bisa diterima? Bisa, Pak. Bisa, oke. Sudah bisa diterima, silakan diakhiri dan Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata yang kami sengaja maupun tidak sengaja. tepuk tangan ya untuk kelompok ini. Ya, demikian tadi penampilan dari kelompok bunga, kemudian bunga dan kawan-kawan dari aktivitas 2. Selanjutnya kita lanjut ke aktivitas 3. Siapa yang kira-kira sukarela pengen maju? Silakan angkat tangan. Ya, ada kita ya. Panggilnya ada kita dan Vikram, silakan maju. Tepuk tangan anak-anak. Ya. Pagi semua. Pagi. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya beserta kelompok saya di sini akan menjelaskan hasil diskusi kami tadi. Nah, sebelum kami menjelaskan hasil diskusi kami, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Igede Vikram Aditya Barna, absen 6. Perkenalkan, nama saya Daifri Birada, absen 20. Perkenalkan, nama saya Nikutut Ayu Regita Septiari, nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Nikada Pranastari, absen 26. Perkenalkan, nama saya Kader Pranata, absen 8. Nah, jadi itu dia perkenalan singkat dari kelompok kami. Nah, kelompok kami di sini mendapat aktivitas 3. Nah, pada aktivitas 3 itu ada permasalahan, yaitu polisi wanita atau Polwan yang bertugas di Flores Natuna berupaya menumbuhkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air dengan kegiatan Polwan Gus Tuskul. Nah, kegiatan ini merupakan
kegiatan Poluan Flores Natuna dalam rangka menyambut Hari Jadi Poluan yang ke-74. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri sejak dini khususnya dengan kalangan pelajar. Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran pelajar tentang arti pentingnya patuh hukum. Nah, untuk pertanyaannya, yang pertama, mengapa wilayah perbatasan Indonesia harus mendapatkan pengawasan dan penjagaan secara khusus? Wilayah perbatasan Indonesia harus diberikan pengawasan dan pengamanan khusus. Hal ini dikarenakan kondisi pertahanan dan keamanan yang stabil akan mempengaruhi kemajuan dan perkembangan perekonomian di suatu negara. Pertahanan dan keamanan perbatasan merupakan salah satu aspek terpenting bagi Indonesia. Perbatasan memiliki arti penting tidak hanya dalam konteks wilayah suatu negara dan kedaulatan wilayah, tetapi juga memiliki fungsi lain yang tidak kalah pentingnya dari aspek pertahanan dan keamanan. Wilayah perbatasan perlu dijaga eksistensinya bagi wilayah Indonesia karena keindahan, kekayaan, dan keuntungannya menjadi hak negara, sehingga hal tersebut perlu dijaga dengan meningkatkan pengawasan dan penjagaan di wilayah perbatasan. Nah, untuk pertanyaan nomor 2 akan dibacakan oleh teman saya. Nah, untuk pertanyaan yang nomor 2, mengapa dibutuhkan pasukan khusus untuk menjaga wilayah perbatasan? Jadi pasukan khusus ini diperlukan untuk menjaga wilayah perbatasan agar dapat menjaga perbatasan wilayah guna meminimalisir aktivitas asing yang berujung pada hal negatif di wilayah batas antar negara. Contohnya seperti aktivitas kriminalitas di perbatasan dua negara, serta ancaman berbahaya terhadap kedaulatan negara. Selain itu, pasukan khusus juga turut membantu dalam menjaga kedaulatan rupiah dan mencegah terjadinya tindakan ilegal. Lanjut pada pertanyaan nomor 3, adakah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mendukung kinerja aparat yang bertugas di wilayah perbatasan? Jawabannya ada. Karena fakta menunjukkan adanya semangat dan sikap bela negara tidak hanya dengan menampilkan perilaku-perilaku dan sikap yang sesuai dengan kerangka ideologis dan konstitusional bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Mengisi kemerdekaan ini dapat dikatakan sebagai usaha bela negara sebab melalui usaha-usaha positif dalam mengisi kemerdekaan yang dapat membuat keberlangsungan Indonesia sebagai sebuah negara dapat tetap dipertahankan di tengah kerasnya tantangan globalisasi yang justru mengikis rasa kebangsaan dan kecintaan warga negara terhadap tanah airnya. Untuk pertanyaan yang nomor 4 dan 5 akan dilanjutkan. Bagaimana peran bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman bagi keutuhan NKRI? Peranan yang dapat dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai. Selain itu, masyarakat Indonesia juga perlu ikut serta dalam meningkatkan pembangunan, menjaga sikap toleransi yang tinggi dan meningkatkan mutu sumber daya manusia atau SDM. Dan terima kasih lanjutkan dengan salam saya. Untuk pertanyaan yang kelima, apakah bimbingan penyuluhan cukup berpengaruh terhadap semangat nasionalisme pada pelajar? Bimbingan penyuluhan justru berpengaruh terhadap semangat para pelajar karena dengan adanya bimbingan penyuluhan, siswa akan terarah untuk melakukan hal-hal yang positif seperti contoh kasus yang sering terjadi. Dengan adanya bimbingan penyuluhan, siswa tersebut dapat diberikan nasihat-nasihat sehingga siswa bisa terarah untuk melakukan kegiatan atau hal-hal yang positif seperti rajin belajar, bertanggung jawab atas tugasnya, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme sangat penting untuk dilakukan, apalagi di kalangan pelajar, karena nasionalisme merupakan wujud kecintaan dan kehormatan terhadap bangsa sendiri. Dengan hal itu, pemuda dapat melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsanya, menjaga keutuhan kesatuan bangsa, dan meningkatkan martabat bangsa di hadapan dunia. Kemudian, adapun cara-cara atau upaya-upaya yang bisa kita lakukan sebagai pelajar untuk menumbuhkan sikap nasionalisme sebagai berikut. Yang pertama itu melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin maupun hari besar nasional. Yang kedua itu mempelajari dan menghafalkan lagu nasional. Dan yang ketiga itu mempelajari bahasa dan kebudayaan daerah sendiri maupun di luar daerah kita.
Nah, jadi itu dia hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum kami akhiri, kami akan membuka sesi tanya jawab. Baik, bagi kalian yang punya pertanyaan atau yang kurang jelas bisa ditanyakan. Oh, aplaus dulu ya. Sudah baik sekali menyampaikan presentasi yang kesimpulan. Nah, sekarang sesuai kesepakatan ada sesi tanggapan dan tanya jawab. Baik, terima kasih untuk Pak Alfred telah memberi saya kesempatan untuk bertanya kepada kelompok adik. Sebelumnya saya memberi aplaus untuk presentasi kalian, sangat bagus dan lengkap. Saya menjawab, saya berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Sang Ayu karena sudah memberikan pertanyaan yang begitu kritis, sehingga kelompok kami juga membutuhkan waktu untuk memikirkan jawabannya. Jadi jawabannya itu masih dilema antara orang tua, dari segi orang tua itu pastinya sibuk, bekerja dan lain sebagainya sehingga tidak bisa mengantar anaknya ke sekolah. Nah, sehingga dengan keadaan yang terpaksa istilahnya anaknya itu mau tidak mau harus membawa motor sendiri. Dan dari sisi pemerintah juga masih masih kurang dalam menyediakan fasilitas kendaraan umum sehingga ya anak-anak harus dengan terpaksa istilahnya untuk membawa motor. Baik, terima kasih untuk tanggapannya, sangat bagus sekali saya mendengarkan. Ya, itu ya. Karena pertanyaan sudah selesai, sesi tanya jawabnya, silakan langsung. Nah, karena sudah selesai sesi tanya jawabnya, sekarang kelompok kami akan akhiri. Ya, itu tadi dari kelompoknya Wikram, yaitu aktivitas 3, presentasinya sudah sangat bagus. Dan kita lanjut untuk mempersingkat waktu, aktivitas 4. Siapa kira-kira dari dua kelompok ya? Kelompoknya Anggi, silakan ke depan. Tepuk tangan ya. Pagi semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Jadi di sini di kelompok kami akan membahas aktivitas 4. Nah, dalam aktivitas 4 tersebut ada pun permasalahan. Chauvinisme sering diartikan sebagai paham nasionalisme yang berarti paham merendahkan bangsa lain dan menjunjung tinggi bangsa sendiri dengan cara berlebihan. Dalam konteks politik, chauvinisme dapat mempengaruhi seseorang untuk menyerang siapa saja yang mendukung partai berbeda atau seorang yang memiliki pandangan yang berbeda. Nah, itu dia topik dari permasalahan kelompok kami. Sebelum kami lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh kelompok kami, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nitari Andi Cahyani, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Gede Kusuma, absen 3. Perkenalkan, nama saya Kaden Mas Alvira Absastani, absen 21. Perkenalkan, nama saya Gede Matikas Dana, absen 1. Perkenalkan, nama saya Iwan Indira Marwanda, nomor absen 17. Nah, itu dia tadi yang saya bahas mengenai chauvinisme. Jadi tadi di sini saya sudah memberikan sedikit materi mengenai chauvinisme. Jadi langsung saja tentang pertanyaan-pertanyaan. Jadi pertanyaan yang pertama, mengapa kita tidak boleh berlebihan dalam mencintai bangsa dan negara? Karena mencintai bangsa dan bernegara secara berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif, yaitu paham fasisme. Jadi fasisme itu menganggap budaya dan ras bangsa sendiri lebih tinggi dan rasisme. Jadi pertanyaan yang kedua, apakah akibat dari chauvinisme? Jadi akibat dari chauvinisme dapat terjadinya perpecahan antara suku, bangsa, negara, dan adat istiadat. Jadi pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pertanyaan yang ketiga, apakah mencintai kebudayaan daerah dengan merendahkan kebudayaan daerah lain dapat berdampak negatif? Ya, dapat. Karena merendahkan budaya daerah lain bukan perilaku yang baik. Sepatutnya kita menghargai kebudayaan lain agar mereka juga dapat menghargai budaya daerah kita. Pertanyaan dari bahaya chauvinisme. Seperti yang kita dari bacakan tadi, chauvinisme dapat menimbulkan sikap fasisme dan rasisme sehingga seseorang susah bersosialisasi dengan sekitarnya yang berbeda dengan
suku, ras, agama, budaya, dan lain-lain, dan dapat terjadinya konflik antar kelompok atau pribadi. Nah, itu dia pemaparan materi singkat dari kelompok kami. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Jadi dari kalian yang kurang mengerti bisa ditanyakan. Silakan. Pertama tepuk tangan dulu ya. Dengan baik. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi tanggapan atau sesi tanya jawab terhadap apa yang sudah ditampilkan oleh kelompoknya. Silakan, tadi siapa? Katakan. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Kesasaran nomor 10. Tadi saya sangat mengapresiasi dan diambil dari pembantu. Dan tadi saya mendengar kata rasisme. Dan saya ingin mengetahui apa itu rasisme lebih lanjut. Nah, jadi benar tadi dalam pertanyaan nomor 1 itu ada kata rasisme. Jadi rasisme itu perbedaan perilaku atau ketidaksetaraan yang didasari oleh warna kulit, seperti warna kulit, suku, ras, asal usul, dan agama. Bisa diterima? Bagus dan bisa. Ya, itu ya. Tepuk tangan. Silakan terus. Itu pemaparan materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan dan menyimak dengan baik presentasi kami. Kami tutup dengan kata terima kasih. Presentasi sudah selesai. Tadi sudah kelompok yang tampil sudah menyampaikan aktivitas 1 sampai 4 sebagai aktivitas pembelajaran. Kita masuk ke penyampaian kesimpulan pembelajaran. Nah, kira-kira ada nggak yang ingin atau mampu menyampaikan kesimpulan materi atau apa yang kalian tangkap pada pembelajaran kali ini? Kira-kira ya, silakan Bu Fikri. Terima kasih atas kesempatan yang tadi diberikan. Nah, di sini saya akan perkenalkan Mas Ferry yang harus 31. Jadi di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari pembelajaran yang ada Jadi, nasionalisme merupakan rasa cinta berbangga pada tanah air dan bahasanya, tanpa memandang beda bangsa atau negara lain. Dan kita sebagai pelajar harus menanamkan dan menumbuhkan jiwa nasionalisme dengan cara nasionalisme sangat penting terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena merupakan wujud kecintaan dan penghormatan terhadap bangsa sendiri. Dengan hal itu, pelajar dapat melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsanya, menjadi tujuan persatuan bangsa dan meningkatkan martabat bangsa di hadapan dunia. Demikian rasa nasionalisme dalam diri yang pelajar dengan semoga akan terus berkembang. Ya, tangan. Tadi apa yang disampaikan oleh Nok Fitri sudah merangkum pembelajaran atau materi kita hari ini. Jadi sudah sangat bagus. Nah, selanjutnya kita akan lanjut yaitu ke kuis Kahoot ya. Nah, Bapak akan memberikan kalian tes. Artinya sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang kita bahas tadi. Kita lanjut untuk mengadakan kuis Kahoot. Nah, jumlah soalnya 10 soal anak-anak. Ada pilihan ganda, ada true and false. Baik, anak-anak sudah siap? Kahootnya silakan, yang belum siap disiapkan dulu. Silakan diakses pada kahoot.it. Ya, nah itu udah ada. Nah ini jumlah orangnya anak-anak ada 16, 17. Ya. Ini jumlah orangnya yang ikut serta ya. Nah ini ada kode atau pin untuk mengakses soalnya. Nah ini yang pertama true and false. Nasionalisme berkaitan dengan patriotisme. Menurut kalian kalau true atau benar jawab true, kalau false atau tidak benar jawabnya false. Ya, nih udah ada jawabannya. Kita lanjut terus. Ya, yang peringkat pertama adalah Purna, peringkat kedua dari Jody, ternyata Rangga. Ya. Lanjut true false lagi. Ya, kita yang dapat. Nah, yang pertama Purna, Adit ya, Adit, Dwi, Sangayu. Kita ditempuh dalam menerapkan semangat bangsa di berbagai sektor kehidupan. False ya. Ada hasilnya. Ya, yang pertama Adit. Ya, dari tadi ini Adit ya, Swadana. Hasilnya ini. Kira-kira siapa yang paling cepat dan benar? Ya, Adit lagi. Ya. Adit sama menurut kalian benar ya.
Ya, ini hasilnya. Kira-kira siapa yang peringkat pertama? Benar dan tercepat. Adit lagi. Ya. Adit lagi ternyata ya. Tepuk tangan untuk Adit ya. Ya, lanjut kuis anak-anak. Perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan serta memandang rendah bangsa lain. Kita bahas tadi. Adit matanya cepat dan tangannya cepat ya. Ya. Ya, kuis lagi. Lanjutnya, perkembangan nasionalisme di Indonesia dilandasi oleh faktor-faktor kecuali ya, apakah yang merah, yang kuning, yang biru atau yang hijau. Harus cepat dan benar ya. Selain benar juga harus kecepatan. Nah, ini hasilnya. Siapa peringkat pertama? Adit lagi ya, Adit lagi yang pertama ya. Adit ya, masih bertahan Adit. Sang Ayu merangsak ke peringkat kedua ya. Ya, Mas. Ya, yang pertama Sang Ayu peringkat kedua. Ya, kita lanjut ke refleksi pembelajaran anak-anak ya. Di sini sudah ada keterangan. Yang pertama, silakan menuliskan hasil refleksi mengenai pembelajaran yang diperoleh hari ini pada kertas tiki. Ini anak-anak ya. Nanti di sini ada 3 warna, nanti Bapak akan jelaskan maksudnya. Tidak boleh tertukar ya. Yang warna pink khusus untuk pembelajaran, tempatkan di warna pink, kuning, hijau, dan seterusnya. Ya, seperti itu ya. Kemudian nanti Bapak akan bacakan secara acak masing-masing dari pembelajaran perasaan dan harapan. Tadi mengerti? Bisa, baik. Bapak akan sekarang bagikan ya. Bisa masing-masing perwakilan kelompoknya maju ke depan. Ya, masih satu orang aja. Ini ambil aja. Masing-masing kelompok mengambil 3 warna berbeda. Pembelajarannya seperti apa? Apakah menyenangkan? Apakah membuat kalian antusias? Kemudian perasaan kalian mengikuti pembelajaran tadi seperti apa? Kemudian harapan ke depan ya, harapan atau saran pada pembelajaran berikutnya atau pertemuan berikutnya. Bagi kelompok yang sudah selesai, silakan ditempel di masing-masing kolom ini ya. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, pink untuk pembelajaran, kuning untuk perasaan, hijau untuk harapan ya. Itu, jadi tidak boleh tertukar. Ada harapan dulu, agak ke sini, nanti kan biar berjajar ya. Ya, Anom agak ke kiri Anom. Oke. Ya. Terakhir pembelajaran. Ya. Oke. Yuk, kelompok selanjutnya. Kelompoknya Anggi sudah, kelompoknya Naya sekarang. Oke. Kelompoknya Naya harapan. Yang mendapat bagian pembelajaran dan perasaan silakan. Kanan aja tempel nanti ini. Ya. Kanan. Nanti kalau sampai di sini aja nanti. Dan ya, jadiin. Baik, sudah selesai ya. Pembelajarannya sudah 8 refleksi, perasaan 8 refleksi, harapan 8 refleksi. Bapak akan baca ya, mulai dari pembelajaran dulu. Paham kebangsaan NKRI. Nah, ini dari kelompok 1, kelompok 8. Kelompok kami lebih mengetahui tentang materi nasionalisme dan patriotisme. Kelompok 5, kami jadi lebih memahami mengenai NKRI. Kemudian kelompok 7, kami jadi tahu lebih dalam lagi mengenai nasionalisme, patriotisme, dan jaupinisme. Ya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Kita lanjut ke perasaan ya. Ini dari, ini dari si kelompok ini. Senang, asik, dan menyenangkan. Kemudian kelompok 7, perasaan saya sangat senang dan bahagia mengikuti pembelajaran saat ini dan cukup tegang.
Nggak usah tiga-tiga ya. Kemudian kelompok 5, seru, senang dan menyenangkan karena terdapat diskusi kelompok dan game dalam pembelajaran ini. Kelompok 8, perasaan kami yaitu senang dan gembira karena pembelajarannya sangat seru. Kelompok 3, perasaan selama ini mengikuti pelajaran yaitu senang, nyaman, lapar juga, hehe. Nah, mungkin belum sarapan ya. Nah, kemudian kelompok 6, senang mengikuti pembelajaran karena guru menjelaskan dengan baik. Kelompok 4, perasaan kami saat mengikuti pembelajaran yaitu sedikit deg-degan dan sedikit menyenangkan, ya, campur aduk ya. Kemudian yang terakhir kelompok 2, perasaan kami selama mengikuti pembelajaran senang dan sedikit deg-degan karena baru pertama kali mengikuti pembelajaran yang berisi permainan atau kuis Kahoot ya. Ya itu, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, untuk harapannya sekarang dari kelompok berapa ini? Kelompok 1 ini ya, mungkin kelompok 1 atau pembelajaran hari ini mungkin ya, maksudnya sangat seru dan menggunakan Kahoot. Kemudian harapan atau saran pembelajaran begini, setiap akhir pembelajaran diadakan kuis Kahoot karena seru. Kemudian harapan saya untuk pembelajaran hari ini ke depannya semoga bisa lebih dikembangkan lagi dan sering dilaksanakan. Kemudian yang dari kelompok 8, harapan kelompok kami yaitu pembelajaran PPKN lebih seru lagi ya. Kelompok 5, semoga pembelajaran selanjutnya bermain Kahoot lagi. Itu ya. Tepuk tangan. Di sini ada penugasan proyek ya. Tugas kalian ya silakan dicatat nanti. Temukan kasus-kasus yang berkembang saat ini terkait wawasan kebangsaan atau semangat nasionalisme pada artikel koran ya, bisa kalian cari di koran, di blog resmi atau berita. Kemudian tugas proyek ini dikerjakan secara mandiri atau individu ya, tidak secara berkelompok. Kemudian buat resume atau ringkasan informasi yang diperoleh tersebut dan kaitkan dengan materi yang telah dipelajari hari ini. Kemudian kalian dapat memilih secara bebas format tugas proyek ini baik dalam bentuk infografis, video, rekaman suara, blog, esai maupun makalah. Kemudian kita sepakati durasi pengumpulan tugasnya. Kapan dikumpul? Minggu depan ya? Bisa? Oke. Baik. Untuk tugasnya, Las, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Pembelajaran hari ini sudah selesai semua rangkaiannya. Karena tadi kita awali dengan doa bersama dan salam atau mengajari umat, kita akhiri dengan doa bersama dan para mesan. Oke, silakan Regita pimpin. Berdiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Maturang para mesanti. Om Santi 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 Om. Selamat pagi Bu Eka, terima kasih atas kehadirannya. Apa kabarnya Bu? Baik. Ya, perkenalkan ini Bapak Okten ya Bu Eka. Ya. Itu saya lanjutkan. Izin juga saya ada yang harus diobservasi. Selamat pagi Pak Okten. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabar Pak Okten? Semoga baik, bersemangat. Semoga selalu Pak. Ya, semangat. Nah pagi ini kita akan melanjutkan tahapan berikutnya yaitu tahapan pasca observasi setelah Pak Oke waktu ini sedang melakukan observasi kelas. Kemudian kita sudah juga melalui tahap pra-observasi ya di awal. Nah untuk itu saya ingin sedikit bincang-bincang dengan Bapak nih. Nah setelah melaksanakan program tahapan observasi supervisi akademik itu ya, bagaimana perasaan Pak Oke dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sosial dan emosional? Pertama sangat senang, kemudian yang kedua banyak hal baru yang saya pelajari. Tentunya kan bisa untuk mengimprove atau meningkatkan skill saya dan pengetahuan saya dalam mengajar, terutama kan sekarang tantangan dalam mengajar itu sangat kompleks dengan istilahnya pembelajaran atau metode terbaru tadi itu yang kemarin kita terapkan. Saya sangat rasa beruntung bisa terlibat dalam kegiatannya. Baik, berarti responnya positif Pak ya, mendapatkan pengalaman yang baru terkait metode-metode atau strategi-strategi baru ini. Nah menurut Pak Oke apa hal-hal yang sudah berjalan baik selama pembelajaran yang Pak Oke laksanakan? Kalau
yang sudah berjalan baik sih. Seperti apa ya, istilahnya kan di awal ada pemetaan gini dari siswa dulu kan, kemudian ada tes diagnostik seperti itu kan, kemudian apa ya, kemarin itu kan ada KSE, nah, itu sangat bermanfaat untuk memfokuskan atau mengembalikan fokus siswa, konsentrasi siswa. Ya, baik, berarti sesuai dengan area pengembangan yang hendak dicapai oleh Pak Oge pada saat tahap praobservasi, bahwa di tahap praobservasi kemarin Pak Oge menyampaikan bahwa akan mengembangkan area di pembelajaran diferensiasi di bagian proses ya. Kemudian kemarin juga saya sudah lihat tentang KSE-nya, sudah saya cek pakai area pengembangannya. Nah kemudian begini Pak Oge, Pak Oge kan tadi menyampaikan sudah fokus pada area pengembangan yang ingin dikembangkan. Apa kira-kira Pak hal yang lain mungkin yang perlu dikembangkan pada pembelajaran? Kan mungkin kemarin pada saat ini penerapan KSE-nya ya, mungkin itu kan ada teknik stop ya, ada stop, observe, nah pokoknya teknik stop lah. Nah kemudian saya terlalu cepat ya, mungkin karena baru pertama kali ya menerapkan, mungkin itu perlu ditingkatkan lagi dengan ya ada bicara dulu seperti itu. Kemudian selain itu yang perlu ditingkatkan itu penerapan dininya sih, penerapan kuisnya kemarin, karena ada beberapa kendala, mungkin bukan dari saya selaku guru atau siswa, mungkin kendala jaringan kemarin beberapa siswa yang kendala nggak bisa masuk, nah, seperti itu sih. Berarti yang ingin dikembangkan lagi adalah penerapan KSE-nya lebih lembut, mungkin nadanya lebih sempurna lah. Dan tadi masalah gamifikasi dari Kahoot Pak ya. Dalam jaringan. Nah kira-kira Pak Oge, strategi apa yang akan dilakukan untuk mengembangkan dan melakukan perbaikan dalam pembelajaran berikut? Yang pertama mungkin mencari ya, tidak hanya teknik stop saja. Artinya kemarin kan kita menggunakan teknik stop, mungkin bisa menggunakan teknik-teknik atau SBK mungkin yang lain ya. Kemudian yang kedua selain Kahoot mungkin nantinya, karena saya terbiasa menggunakan selain Kahoot ya, menggunakan Quizzes ya, Quizzes untuk istilahnya merangsang, istilahnya sekarang kan anak-anak suka game ya, suka game, selain mereka belajar juga nanti mereka bisa bermain game seperti itu, mereka menjawab soal tapi tipenya seperti bermain game. Nah kemudian yang kedua kemarin itu perlu ditingkatkan masalah keterbukaan anak-anak ya. Saya lihat kemarin masalah mengisi sticky note itu loh. Ya itu kan ada pembelajaran, harapan, nah itu masih anak-anak masih malu-malu dalam mengisi seperti itu. Tapi secara umum sih anak-anak sudah bagus ininya, cuman perlu tingkatkan keterbukaan. Jadi strateginya nanti tidak terpatok atau tidak hanya teknik stop saja, mungkin teknik yang lain lebih bervariasi ya. Kemudian bisa juga dengan ice breaking juga katakan. Kemudian dari Kahoot tidak hanya Kahoot saja yang bisa menggunakan Quizzes tidak ya. Kemudian izinkan Pak Oge yang untuk menyampaikan atau ini yang kemarin ya, hal yang observasinya ya. Nah dari yang pertama, dari catatan yang saya dapatkan, saya amati nih, yang pertama sudah melakukan pemetaan sebelum melaksanakan pembelajaran, itu sudah saya lihat berdasarkan kalau nggak salah saya lihat kemampuan awal murid diagnostik. Oke. Kemudian kompetensi, area pengembangan dan strategi yang dipersiapkan sudah terlihat. Ini terlihat juga dari pembagian kelompok yang sudah sesuai dengan kelompok yang proporsional ya, jadi dari 5 orang tiap kelompoknya. Kemudian pembelajaran diferensiasi konten, proses dan produk sudah terlihat juga dari aktivitas yang Bapak dan murid lakukan. Kemudian diferensiasi konten diambil dari, saya lihat tadi ketersediaan bahan materi yang sudah bervariasi sudah terlihat. Kemudian saya lihat juga dari segi diferensiasi proses di mana Pak Oge sudah melakukan memberikan layanan kepada murid ya, baik itu kepada murid yang kelompok murid yang membutuhkan perhatian yang lebih banyak, ya. Kemudian kepada kelompok murid yang sedikit yang membutuhkan perhatian ya. Tapi Pak Oge di sana sudah memberikan penguatan ya.
dengan pertanyaan-pertanyaan pemandu tentunya ya. Nah, kemudian saya lihat juga di observasi itu Pak Oku sudah menerapkan juga diferensiasi ini ya, produk ya. Pada saat saya cermati di bagian akhir penyampaian tugas proyek itu sudah memfasilitasi minat murid, ada yang suka nanti yang infografis, ada yang video, sesuai bakat dan minatnya. Ya, rekaman suara itu. Kemudian setelah presentasi kelompok itu sudah saya lihat Pak Oke langsung memberikan feedback umpan balik dan penegasan kepada hal-hal yang dianggap penting ya. Itu sudah saya lihat. Kemudian Pak Oke selalu memberikan apresiasi kepada murid setiap ada tangan itu simpel tapi kan sangat bermakna menurut kan, karena memotivasi untuk semangatnya kan. Kalau siapapun kita sendiri kalau dipuji kan pasti senang kan. Ya, pasti Pak. Ya, penghargaan. Dan Nah, positif. Kemudian saya lihat juga sudah prioritas layanan sudah tadi saya sampaikan, mana yang kelompok yang diberikan layanan yang maksimal. Kemudian antusias murid dalam mengerjakan kuis terutama saya. Itu sangat seru. Dan saya lihat juga di bagian refleksi itu anak-anak berharap bahwa pembelajaran berikutnya itu terus menggunakan kuis apapun namanya. Itu refleksi sudah berjalan saya lihat. Kemudian terkait area pengembangan yang tidak tercapai, Pak Oke sudah berhasil mencapainya. Kemudian yang perlu menjadi perhatian mungkin yang dikembangkan lagi adalah teknik stop yang Pak katakan tadi, bahwa tempo dan nadanya bisa lebih diperhalus lagi. Kemudian dengan pelan. Kemarin kurangnya gini juga, mungkin perlu ditambahkan musik. Musik yang slow kayak musik spa gitu. Kan biasanya slow itu kan membantu ini biasanya. Ya, mengarahkan pikiran dan konsentrasi mereka lebih fokus. Ya, kemudian diksi kalimat juga bisa lebih diperhalus, biar agak lebih puitis Pak ya. Biar nggak kesannya kaku gitu ya. Itu aja. Nah, kemudian tadi saya masih ingat waktu itu Pak Oke pernah menyampaikan level yang nggak dicapai pada saat observasi level 5 ya, 5 ke 9. Oke, sudah saya cermati, tinggal dipoles lagi sedikit Pak ya, kembangkan lagi pada pembelajaran musik. Nah, sekarang terkait rencana tindak lanjut Pak Oke ke depannya setelah memperoleh pengalaman supervisi ini, terkait peningkatan kualitas proses pembelajaran seperti apa yang akan Pak Oke rencanakan? Kalau saya pribadi sih akan pertama menerapkan di mapel saya sendiri, kemudian nantinya bisa imbaskan atau tularkan kepada rekan-rekan guru yang lain. Meskipun berbeda mapel, berbeda materi, tapi kan metode itu kalau memang bagus ya artinya diminati dan disukai oleh siswa, kenapa tidak kan seperti itu sih. Berarti niat adalah menerapkan pada tidak melulu pada mapel ya, bisa juga memberikan pembahasan kepada rekan dan lain. Pada kegiatan ini kita tidak ada maksud untuk membuli Pak Oke. Kita ini di sini belajar bersama dan mengetahui apa sih fenomena-fenomena baru yang ada di dunia pendidikan sekarang. Jadi kita sebagai guru tentunya harus adaptif ya, menyesuaikan dengan keadaan zaman, dengan tidak melupakan dari esensi pembelajaran itu sendiri, bagaimana esensi pembelajaran itu berpihak kepada murid ya. Nah, kemudian terima kasih ya Pak Oke untuk kesempatan hari ini kita bincang-bincang ini. Saya sebagai rekan sejawat mengucapkan terima kasih atas kolaborasi dan kerjasama kita selama ini, baik di kegiatan supervisi maupun di kegiatan-kegiatan pembelajaran setiap harinya Pak Oke. Terima kasih. Saling mengisi. Ya. Kemudian saya mohon maaf nih sebenarnya selama percakapan baik di awal di pra, kemudian saya mengamati observasi Bapak di kelas, kemudian pada saat kesempatan hari ini kalau ada hal-hal yang kurang berkeras saya mohon maaf. Dan terakhir kira-kira saya ingin tahu Pak Oke, apa yang Pak Oke bayangkan atau rasakan, ada nggak sih perbedaan supervisi akademik yang Pak Oke jalani sebelum-sebelumnya dengan yang sekarang Pak? Sangat banyak, sangat berbeda ya. Artinya makanya tadi saya bilang sangat beruntung ya bisa terlibat dalam kegiatan ini. Karena kenapa? Biasanya kalau di supervisi akademik itu tidak ada pra. Nah, ini kan ada pra, artinya dia dicek dulu kelengkapannya, kemudian seperti apa yang tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut. Biasanya kalau supervisi yang saya alami menyerahkan gitu aja, dan istilahnya tak ada obrolan, kemudian datangin dalam kelas, diikutin, diamati, seperti itu aja. Berbeda. Kemudian ada evaluasinya juga tidak terlalu mendalam. Seperti itu sih biasanya. Kalau ini kan ada pra, ada pelaksanaan
diskusinya, kemudian di akhir juga ada penekanan-penekanan yang sangat bermanfaat untuk yang pribadi. Berarti Pak Oke benar-benar merasakan ada perbedaan yang Ya, begitu jauh ya, ya. cukup signifikan. Jauh. Baik, dari segi perannya, kalau kita perannya seperti yang kita pernah alami adalah seperti Pak Oke katakan tadi adalah kita hanya sekedar tatap muka, kemudian janjian kapan mau ke kelas, mengecek admin itu aja, kemudian datang ke kelas mengamati, ngasih nilai, kemudian kurang ada atau tidak adanya feedback dari supervisor. Ada, meskipun ada tapi tidak terlalu. Tidak ada. Terima kasih Pak Beni. Kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi Pak sebelum kita akhiri? Baik, terima kasih Pak Oke. Saya tunggu lagi kolaborasi ke depannya nih.